Halo, perkenalkan nama saya Komandan Wijaya, NIM 119122499, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil dari ujian akhir semester. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pelajari, yaitu obligasi reksadana, instrumen derivatif, dividen, ring issue, dan harga saham, dan yang terakhir CAM. Nah, dari materi tersebut saya akan mengaitkan dengan berita tentang Bukopin lepas saham ke KB Kukmin Bank sebesar 180 per lembar. Baik, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, obligasi dan reksadana. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Sedangkan reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Seperti yang dijelaskan dalam berita tersebut, Bank Bukopin sedang dalam proses perbaikan kinerja, seperti penguatan likuiditas dan permodalan. Namun Bank Bukopin ini tetap melaksanakan kewajiban pembayaran bunga obligasi jatuh tempo kepada para investor. Instrumen derivatif terdiri dari 4 bagian, yaitu futures, merupakan kontrak perjanjian pembeli dan penjual. Jika kita lihat dalam berita KB Kukmin, bank menyatakan perusahaan telah memperoleh persetujuan pemegang saham atas aksi korporasi tersebut melalui rapat umum pemegang saham luar biasa. Yang kedua, waran adalah sekuritas yang memberi pemegang sekuritas hak. Dalam perkembangannya, KB Kukmin Bank akan menjadi pemegang saham pengendali usai menjadi pembeli siaga untuk menyerap seluruh hak Hamed TD yang tidak dieksekusi pemegang saham lainnya. Yang ketiga, opsi adalah kontrak di mana salah satu pihak menyetujui untuk membayar sejumlah imbalan kepada pihak yang lainnya untuk suatu hak, membeli sesuatu atau menjual sesuatu kepada pihak lain. Jadi opsi ini berkaitan dengan Kukmin Bank masuk menjadi pemegang saham Bukopin melalui mekanisme ring issue, merupakan hak membeli saham baru bagi pemegang saham lama. Dalam berita, PT Bank Bukopin merealisasikan penawaran umum terbatas kelima dengan memberikan penawaran hak memesan efek terlebih dahulu atau ring issue kepada pemegang saham dengan harga pelaksanaan 180 per saham. Lalu selanjutnya dividen. Periode waktu pembagian dividen umumnya per 1 tahun. Akan tetapi hal tersebut juga bergantung pada kondisi keuangan perusahaan saat itu. Jika perusahaan mengalami kerugian atau membutuhkan modal kerja, maka dividen tidak dibagikan dan dialihkan kepada laba ditahan. Selanjutnya, harga saham. Harga saham adalah harga yang ditetapkan kepada suatu perusahaan bagi pihak lain yang ingin memiliki hak kepemilikan saham. Nilai harga saham selalu berubah-ubah setiap waktu. Besaran nilai harga saham dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang terjadi antara penjual dan pembeli saham. Jika harga saham tersebut mengacu put fee, maka nilainya 180 per lembar. Hal itu menurut di berita yang saya baca berada di bawah harga pasar. Dan yang terakhir sekarang CAM. CAM merupakan model keseimbangan yang menggambarkan hubungan risiko dan return secara lebih sederhana. Nah, di dalam berita menyebutkan Kukmin Bank dengan pelaksanaan put fee di mana Kukmin kembali menjadi pembeli siaga. Diperkirakan Kukmin dapat menjadi pemegang saham terbesar sampai dengan 37,6%. Sebelum membeli saham Bukopin, tentunya Kukmin menganalisis perusahaan tersebut terlebih dahulu.
Salah satu metode analisisnya yaitu mungkin jam.